Sobat OMK semuanya. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar dari berkat kasih karunia Allah. Perkenalkan, saya Calvin Laia, orang muda dari grup OMK DFJ Fellowship 19. Hari ini, Jumat 20 November 2020, kita akan meneguk jus segar yang disajikan oleh salah satu orang muda Katolik Indonesia yang pastinya kece abis nih. Yuk kita simak baik-baik ya. Hai Sobat OMK Daily Fresh Juice. Jumpa lagi nih dengan saya, Albertus Gregoritan, admin DFJ Gainer. Gimana kabarnya hari ini Sobat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan pastinya jangan lupa bahagia ya. Saya mengajak kalian semua untuk meluangkan waktu sejenak, mendengarkan Yesus yang menyapa hatimu lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari, Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka bangsa Israel, berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat OMK yang dikasihi Tuhan, kali ini kita merasakan ekspresi Yesus yang sangat manusiawi. Yesus marah. Bayangkan, kapan nih terakhir kali kita dimarahin orang tua, atasan, atau pasangan kita sendiri? Pasti ada alasan yang mendasar dong kenapa kemarahan itu bisa muncul. Nah, kalau saya bayangkan Yesus yang marah di Bait Allah, jangan-jangan sekarang kalau kita lihat situasi saat kita datang ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Yesus juga akan ngamuk lagi loh. Kenapa tuh? Kalau pengalaman saya sendiri, kadangkala ada aja loh yang terlintas di pikiran saat misa berlangsung. Misalnya urusan perut. Mau makan di mana nih abis ini? Perut udah lapar. Atau tukang sate babi di depan gereja semoga aja masih ada ya. Jangan sampai gue kehabisan. Lalu ada lagi yang kekinian. Apalagi anak muda ya kan. Nggak bakal bisa hidup tanpa gadget. Pun saat misa masih berlangsung. Dunia ini seakan runtuh kalau muncul notifikasi WhatsApp dan kita nggak cepat-cepat membuka dan menjawabnya. Tak heran Yesus menghardik kita hari ini. Rumahku adalah rumah doa, tapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Makanan, gadget, gosip, dan lain-lain seringkali menyita waktu dan pikiran kita, alih-alih mendengarkan Yesus yang sedang menyampaikan sabdanya. Beda halnya dengan pengalaman saya juga saat bermisi ke gereja-gereja di pedalaman Indonesia bersama teman-teman orang muda yang tergabung di dalam jalakasih.com. Sudah jalannya susah dilalui, gadget tidak berfungsi karena nggak ada sinyal. Tukang makanan di depan gereja, jangan harap ada. Uang kita seakan sama sekali
nggak bisa membantu kita dalam situasi itu. Dalam segala keterbatasan itu, saya betul-betul diingatkan tujuan utama saya datang mengunjungi mereka. Bahwa rumah Tuhan itu adalah rumah doa. Tempat kita berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang sangat mengasihi kita. Mendapatkan kekuatan dan sukacita dari Tuhan untuk hidup kita selanjutnya. Maka, jadi tantangan sendiri nih untuk kita orang-orang muda yang hidup di dunia dalam situasi dan kondisi yang serba ada, instan, modern, dan berkecukupan. Apakah kita berusaha sungguh-sungguh menjadikan gereja sebagai rumah doa, atau malah menjadikannya sebagai sarang penyamun? Apakah yang ingin kita cari saat mengikuti perayaan Ekaristi? Tuhan, atau yang lain? Lebih luas daripada itu, sobat, kita pun juga harus mengingat bahwa apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini lebih luas dan mendalam tentang Bait Allah. Bait Allah bukan hanya dimaknai sebagai gedung, tapi juga diri kita, tubuh kita, hati kita sendiri adalah Bait Allah, tempat Tuhan tinggal dan meraja. Rasul Paulus menegaskan hal itu kembali dalam suratnya kepada umat di Korintus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Lalu, apa saja nih yang kita isi ke dalam diri kita supaya Tuhan layak dan tinggal di dalam diri kita? Kita bisa mengisinya dengan doa, sabda Tuhan, segala kebaikan, perbuatan yang luhur dan mulia, atau sebaliknya, dengan hal yang kurang baik. Semua itu kembali pada pilihan dan kehendak bebas kita. Tapi, karena kita bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah, sudah layak dan sepantasnya kita mengisi diri dan hati kita dengan segala yang baik, supaya hati kita semakin dijadikan serupa dengan hati Tuhan. Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, apakah masih ada kerinduan di dalam hati kita untuk mengundang Yesus datang, supaya Ia tinggal di dalam hati kita? Kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan, seperti mereka yang dikisahkan dalam Injil hari ini, merasa sangat terpikat dan terus ingin mendengarkan Yesus. Hanya dengan mendengarkan Tuhan berbicara lewat sabdanya, kita menjadikan diri kita, hati kita, sebagai rumah doa, bukan sarang penyamun. Entah di gereja saat perayaan Ekaristi, di rumah bersama dengan keluarga, di kantor saat kita bekerja, atau dalam doa-doa pribadi kita. Saya sendiri, sebagai orang muda yang sangat sibuk, sangat terbantu dengan mendengarkan renungan Daily Fresh Juice ini setiap hari. Kita berusaha menyediakan waktu sejenak untuk tetap mendengarkan Tuhan sesibuk apapun kita, supaya Tuhan tetap selalu hadir dalam segala situasi hidup kita saat ini. So, sobat muda yang terkasih, jangan lupa ya untuk selalu mendengarkan Tuhan dan mengundang Ia masuk ke dalam hatimu, supaya hatimu hari demi hari menjadi rumah doa, tempat Tuhan tinggal dan meraja. Lebih luar biasa lagi, biarkan Tuhan yang mengubah hatimu, supaya menjadi seperti hati-Nya, hati yang penuh cinta dan belas kasih. Kita tetap menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa, Tuhan, jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. Amin. Sampai jumpa sobat. Tuhan memberkati. Wah, terima kasih atas jus rohaninya Kokrek. Nah, kaum muda sekalian, yuk isi selalu hati kita dengan doa, sehingga Tuhan selalu meraja atas diri kita. Untuk kalian, orang muda yang ingin bergabung dalam keseruan di grup WhatsApp OMK Daily Fresh Juice, langsung aja daftar lewat direct message Instagram @salamfreshjuice.
Sampai jumpa di renungan Fresh Juice versi OMK selanjutnya ya. Ditunggu. Tetap sehat, tetap bahagia, Tuhan memberkati. Salam Fresh Juice.